mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini di pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran kali ini, pembelajarannya tentang ayo mengamati. Kalian perhatikan anak-anak di sini ada benda-benda yang terbuat dari kertas, ya. Ada buku, ini ada kapal-kapalan, ya pesawat kertas. Ini ada perahu, juga perahu mainan yang terbuat dari kertas. Ini juga layang-layang, juga terbuat dari kertas. Jadi ini adalah benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, selain contoh di atas ini, contoh lain ada tisu, kardus, koran, ya, itu semua juga terbuat dari kertas. Nah, apa anak-anak bahan dasar pembuatan kertas? Ya. Nah, semua ini bahan-bahan ini adalah layang-layang ini bahan dasarnya adalah kertas. Buku ini bahan dasarnya kertas. Pesawat mainan ini bahan dasarnya kertas. Perahu mainan ini juga bahan dasar kertas. Nah, sekarang apa bahan dasar kertas? Ya. Untuk membuat kertas itu dibutuhkan kayu. Nah, ini manfaat kayu, ya. Jadi kalau kemarin kita pelajari manfaat kayu sebagai alat-alat rumah tangga, meja, kursi, dan juga banyak alat-alat lain yang terbuat dari kayu, termasuk juga pensil itu juga terbuat dari kayu, anak-anak, ya. Nah, ternyata kayu ini, ya, fungsinya itu juga bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kertas, ya. Jadi kayu gelondongan yang begitu besar itu merupakan bahan dasar pembuatan kertas. Bagaimanakah pembuatan kertas ini? Nah, ini ada tahapan-tahapannya, ya. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Jadi buatnya di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Nah, jadi kayu-kayu besar itu, ya, kayu yang kurang besar ini dipotong-potong sampai kecil-kecil, ya, kecil-kecil sehingga sebesar korek api, ya. Tahu ya batang korek api, ya. Kalau sekarang jarang sekali, ya, anak-anak, ya. Kalau korek api itu seperti lidi. Nah, kayu lidi. Nah, lidi dari apa itu? Kalau lidi itu kan dari daun pohon kelapa, ya. Nah, sebesar itu, ya. Tapi dipotong-potong, ya. Lidi yang dipotong-potong kecil. Nah, maka itulah apa namanya itu batang korek api seperti itu. Kalau sekarang jarang sekali. Dulu itu ada korek api, batang korek api terbuat dari kayu. Ya, kalau sekarang jarang sekali, ya, menggunakan korek api. Setelah itu, anak, jadi kayu-kayu besar yang dipotong itu sehingga sebesar batang korek api, ya, jadi sebesar kecil-kecil seperti lidi. Setelah itu dipanaskan, ya, hingga menjadi bahan lunak seperti bubur, ya. Jadi batang kayu kecil-kecil dari kayu gelondongan dipotong kecil-kecil sebesar batang korek api atau sebesar lidi. Terus setelah itu dipanaskan, ya, hingga, ya, menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas, ya. Jadi kayunya itu tadi dipanaskan sampai menjadi bubur, ya, menjadi bubur kertas yang disebut dengan pulp, ya. Pulp itu adalah bubur kertas yang terbuat dari batang kayu yang dipotong kecil-kecil sebesar batang korek api, lalu dipanaskan sampai menjadi bubur, ya, bubur kertas yang namanya pulp, ya. Nah, setelah itu, nah, proses selanjutnya pulp ini
pulp itu, bubur kertas tadi, diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Ya, diberi pewarna untuk warna kertasnya. Ya, kalau warna kertasnya putih, ya pewarnanya juga putih ya. Ada pemutih ya. Ada namanya pemutih untuk warna putih. Terus juga kalau warna kertasnya itu yang warna kuning, ya maka pewarnanya kuning. Ya, kalian tahu ya banyak kertas itu berwarna-warni ya. Nah, ini jadi pulp tadi diberi pewarna untuk warna kertas dan disaring ya, disaring hingga kandungan airnya habis. Bubur itu mengandung air ya, sehingga perlu disaring sampai kandungan airnya habis ya, diperas ya, seperti memeras apa namanya itu, kalau mau membuat santan ya. Nah, santan itu seperti itu ya, di santan itu diperas ya. Diperas sampai airnya habis ya. Kalau santan diambil santannya ya. Sedangkan sisa santannya ya itu dibuang. Ya kan? Apa namanya itu ya? Setelah diperas itu ya, ampasnya ya. Ampasnya itu dibuang, itu kalau membuat santan ya. Tapi kalau membuat kertas enggak, justru ampasnya ini yang diambil ya. Ampasnya kertas tadi itu yang diambil. Tapi kalau santan itu yang diambil adalah airnya, sedangkan ampasnya dibuang. Tapi beda dengan membuat kertas ya. Jadi kalau kertas ini, jadi setelah disaring sampai airnya habis sehingga meninggalkan ampas. Nah, ampas ini anak berupa serat selulosa yang saling terkait ya. Jadi ampasnya pulp itu berupa serat selulosa. Kenapa disebut serat selulosa? Karena serat yang sangat halus ya. Sangat halus ya. Sel itu halus kecil ya. Selulosa. Losa itu halus. Jadi selulosa, serat yang sangat halus yang saling terkait. Jadi serat yang halus, seratnya itu sangat kuat. Kemudian serat selulosa ini, jadi serat selulosa ini ya digiling hingga pipih ya. Digiling hingga pipih. Digiling ke pipih sampai tipis ya, seukuran kertas yang diinginkan ya. Kertas macam-macam ya, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Biasanya ukurannya itu dengan gram ya, gram GSM ya. Ukuran ada 60 gram ya, ada yang 70 gram, ada yang 80 gram. Itu ukuran-ukuran kertas ya. Bahkan ada yang lebih dari itu, kertas yang tebal seperti kertas kardus itu lebih dari 80 gram. Ya, jadi serat selulosa tadi itu digiling hingga pipih. Ya, sampai tipis seperti ya, tipis ukuran kertas itu sudah. Ukuran kertas yang sudah biasa kita pakai, ya. Ada yang tebal kalau misalnya dipakai di buku, halaman luarnya ya, covernya itu tebal. Nah, bagian dalamnya tipis. Nah, ya. Untuk covernya memang dibuat tebal sehingga buku itu menjadi kuat supaya ada pelindungnya. Nah, itu cara membuatnya itu dari selulosa itu digiling sampai seukuran yang diinginkan. Nah, sekarang ini anak cobalah kamu menulis di atas kaca. Ya. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Ya, bisa enggak nulis di atas kaca? Kalau menggunakan ballpoint biasanya tidak bisa ya. Tapi kalau menggunakan spidol ya atau bootmaker, nah itu bisa ya. Tapi khusus kan, kalau bootmaker itu kan khusus ya. Bootmaker itu khusus, beda dengan ballpoint atau pensil ya, memang tintanya beda ya. Tapi kalau bootmaker digunakan untuk menulis di kertas, ya itu pun juga hasilnya juga beda. Kertas ini memiliki sifat dapat menyerap air. Ya, ini sifatnya. Sifat kertas itu dapat menyerap air
Sehingga kalian bisa menulis misalnya menggunakan ballpoint. Ketika nulis di kertas menggunakan ballpoint, maka itu bisa nempel. Kenapa? Karena tintanya menempel pada kertas tersebut. Ya. Tapi kalau menulis di kaca, ya kaca itu kan tidak bisa menyerap air. Maka kalian ketika menulis di kaca itu akan kesulitan, ya. Ya ada juga bekas-bekasnya ya yang nempel di kaca, tapi tidak sebagaimana menulis di kertas. Ya, kenapa? Karena kaca tidak bisa menyerap air. Sedangkan kertas dapat menyerap air, ya. Kertas dapat menyerap tinta ballpoint dengan baik. Ya, maka kalau untuk menulis di kaca maka ada sendiri nanti, ya. Seperti board maker atau spidol permanen, ya, itu bisa untuk di kaca. Biasanya kadang-kala memang diperlukan juga ya menulis di kaca. Tapi yang paling banyak menulis itu pada kertas. Nah, kenapa menulis di kertas itu lebih lancar ya daripada di kaca? Karena di kertas itu kertas bisa menyerap tinta pulpen dengan baik. Maka dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, perhatikan benda-benda sekitarmu, tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, silakan nanti kalian dicek di rumah apa saja benda-benda yang terbuat dari kertas. Ya, anak di sini teman-temanmu ini sedang memberikan pendapat, ya, menyampaikan pendapatnya tentang cara menghemat kertas. Kalian tahu kan kertas terbuat dari apa? Terbuat dari kayu, ya. Nah, kayu ada di mana? Di hutan. Apabila kayu ditebangi, apa yang terjadi? Hutan jadi gundul. Kalau hutan gundul, menjadi bencana. Bagaimana cara menanggulangi supaya tidak bencana? Maka penggunaan kayu dihemat sesuai dengan kebutuhan. Dan penggunaan kertas pun juga harus sesuai dengan kebutuhan. Apabila menggunakan kertas seenaknya, ya, misalnya buku tulis itu, ya, tidak dihemat, ya. Memang anak bisa beli buku lagi, bisa, buku harganya murah, ya. Tapi anak-anak apabila banyak sekali buku yang terbuang atau kertas yang terbuang, ya, pemborosan pada kertas, itu akan berpengaruh kepada apa? Pengaruhnya kepada pohon. Pohonnya akan semakin banyak yang ditebang. Apabila pohon banyak ditebang, maka hutannya gundul. Ya. Menunggu pohon sampai besar itu lama apa sebentar? Tentu lama kan? Ya, butuh waktu puluhan tahun. Ya. Biasanya pohon itu baru diambil sekitar 20 atau 30 tahun. Cukup lama. Nah, oleh karena itu, ya, untuk agar supaya pohon-pohon di hutan ya yang diambil itu ya tidak ditebangi terus ya, maka perlu juga menghemat kertas ya. Jadi ada hubungannya ya antara kertas dengan pohon ya. Nah, sekarang ini ada pendapatnya Udin. Setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, apa namanya buku tulis yang kalian pakai itu harus dihemat. Caranya bagaimana? Misalnya ada buku-bukumu yang lama, ya, masih kosong atau tinggal separuh, ya, tinggal seperempat misalnya. Maka itu boleh dipakai lagi, dilanjutkan boleh ya, tinggal diberi batas ya, apa namanya supaya ada batasnya antara tulisan yang lama, pelajaran yang lama dengan pelajaran yang baru. Tujuannya apa? Untuk menghemat kertas. Kalau menghemat kertas sama saja dengan melindungi hutan. Kenapa begitu? Karena kalau kertasnya habis akan membuat baru lagi, dan kertas yang baru itu memerlukan pohon, memerlukan kayu. Sedangkan kalau pohonnya itu habis, ya, untuk mengganti pohon yang baru butuh waktu sampai 30 tahun lamanya. Nah, cukup lama kan?
Nah, maka kalian itu perlu hemat ya. Sekarang ini temanmu satunya lagi ini, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya, dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Ya, ini juga boleh. Kertas itu kan ada dua sisi ya. Nah, maka bolak-balik itu bisa digunakan untuk menulis. Jangan menulis satu sisi, berikutnya halaman berikutnya ganti lagi, ganti halaman berikutnya. Nah, sedangkan sisi belakangnya itu masih kosong. Nah, maka itu juga cara untuk menghemat kertas, ya. Nah, ini adalah tentang pendapat teman-temanmu cara menghemat kertas. Nah, ini juga punya pendapat yang lain. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Iya. Jadi memang anak-anak, kalian menghemat kertas itu tidak terasa membuang kertas. Paling cuma 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Tapi apabila semuanya orang seluruh dunia membuang kertas 1 lembar saja, maka itu menyebabkan kertas yang terbuang itu seberat 1 ton. Dan 1 ton kertas ini, anak-anak, membutuhkan sekitar 1 atau lebih ya dari 1 pohon. Ya, bayangkan ya. Nah, maka itu justru akan semakin membuat pemborosan kertas dan juga membahayakan lingkungan. Iya, diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ya, anak-anak. Ini ya bisa didiskusikan ya, seperti contohmu ini punya pendapat. Kalau kamu punya pendapat yang lain bisa ditulis. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Sekarang, anak-anak, kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Ya, ini mencari arti kata ini tadi sudah ada: selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipi, menyerap, kardus, serat, menggiling. Ya, ini dicari arti katanya di kamus besar, Kamus Bahasa Indonesia. Kalau sekarang sangat mudah ya. Kamus itu tebal, anak-anak. Nah, sekarang dengan adanya Google ya, bisa sangat mudah mencari di Google untuk mencari arti dari selulosa, misalnya lunak dan macam-macam. Ya. Nah, sekarang ini membuat kalimat ya. Nah, anak-anak, buatlah kalimat menggunakan kosakata di atas. Ya, ini ada selulosa, lunak, molekul, ampas, ini nanti dibuat menjadi sebuah kalimat ya. Ada 5 kalimat kan di sini. Ya, nah di sini ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Dipilih 5 saja. Terserah pilih yang mana, ya bebas ya. Dari 10 kata yang ada bisa dipilih 5 saja, bebas dibuat sebuah kalimat ya. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ya, ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Ya, tidak bisa, anak-anak. Kertas itu mudah sobek ya. Kalau misalnya dibuat alat musik seperti ini, nah, dipukul sekali aja sudah sobek. Ya. Maka tidak bisa ya. Maka untuk menutupi ini, alat musiknya menggunakan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Nah, gendang ini terbuat dari kayu dan juga ditutupi dengan kulit hewan. Cara mainkannya dengan dipukul. Ya, kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Ya, buat alat musik ya. Nah, sebelumnya sudah ada dikenal alat musik ritmis. Nah, ini juga ini gendang ini contoh alat musik ritmis. Karena apa? Karena alat musik ini tidak bernada. Ya, anak-anak. Baik, nah ini teman-temanmu ini sedang mempraktekkan membuat alat musik ya. Nah, ini pakai meja. Tapi anak-anak harus izin dulu ya. Kalau di sekolah tidak izin sama bapak ibu guru pasti dimarahi, nanti kira main-main. Perlu izin dulu ya.
Boleh tapi izin ya, izin dulu. Kenapa? Karena meja itu bukan untuk dipukul-pukul ya kan? Nah, tapi kalau kalian izin dan diizinkan sama Bapak dan Ibu guru boleh ya. Ya. Nah, berikutnya ini anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Tadi sudah dijelaskan ya. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini anak ada pohon ya. Ada pohon pinus, pohon akasia, ada pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Coba diperhatikan. Pohon mana yang paling tinggi? Ya, bisa dicek ya. Bagaimana cara mengukur tinggi satu pohon? Ya, bisa dipraktekkan. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Ya, tidak semua orang memiliki tinggi yang sama atau besar badan juga beda ya. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Ya, tentu alat ukurnya tidak sama ya. Alat ukur panjang beda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Kemarin sudah kita pelajari kan, ada penggaris. Ya ini. Yang ini nanya meteran roll ya. Meteran roll ini bisa sampai 100 bisa sampai 5000 meter ya. 5000 meter. Yang ini meteran saku. Nah, ini panjangnya 15 meter. Yang ini meteran pita. Kalau ini panjangnya hanya sekitar 5 meter saja. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang kamu ketahui. Ya, sudah tahu kemarin kan? Ya, anak-anak di sini mengukur ya. Tinggi badan diukur dengan apa? Ya. Tinggi badan. Nah, tinggi badan diukur dengan apa ya? Ya. Panjang lingkar badan, panjang meja kelas, panjang lompatan temanmu, lebar papan tulis di kelasmu, panjang halaman sekolah. Ya, ini alat ukur yang bisa digunakan ya. Kalau tinggi badan yang mana kira-kira ya? Nah, kalau misalnya ini cukup ya pakai ini, meteran pita juga bisa. Karena meteran pita itu sampai 5 meter tinggi, itu sudah cukup untuk ukur tinggi badan. Kalau pakai ini, bisa apa enggak? Ya bisa juga, cuma ini terlalu panjang nanti agak kesulitan. Ini yang ukur lebih panjangnya itu sampai 15 meter ya. Ya, tentu lebih dari 5 meter. Dan lagi ini tentu panjangnya untuk ukur yang lebih panjang lagi. Jadi carilah alat ukur yang tepat ya. Panjang lingkar pinggang yang mana? Ya tentu mana yang paling tepat yang digunakan ya. Semua alat ukur bisa dipakai tapi gunakan alat ukur yang paling tepat. Ya, ini anak untuk mengukur tinggi badan bisa dicoba di rumah ya. Ya, sekian dulu pelajaran kali ini anak. Silakan dipelajari kembali video pembelajaran ini sehingga menjadi kalian semakin paham apa yang terdapat pada pembelajaran di buku ini, di video yang disampaikan dalam sebuah video ya. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.